Makanya orang bilang Indonesia gelap kita nih, kan? Gelap, yang terang itu lampu doang ya kan. Tapi secara substansial dari policy ekonomi makro kita ini gelap. Partai yang sehat, jadi struktur yang sehat harus dibangun dari mulai dasar. Baru kita bisa membangun republik ini kembali. Kalau enggak, tetap akan kita sebut sebagai republik gelap, republik cemas, dan republik oplosan. Demikian dari saya. Iya. Selamat sore kawan-kawan, selamat bertemu kembali di channel Logika Bicara. Sekarang kita bersama dengan Bung Indro Cahyono yang pernah menjadi Direktur Walhi, Skephi di era 80-an yang sangat terkenal sekali mentraining revolusioner tahun 80-an. Dan sebelah saya ada Bung Jimmy Siahaat yang pernah menjadi dosen UNAS dan pernah mendirikan Yayasan Padi Kapas yang sekarang sudah beralih menjadi milik Bung Pandu Sahrir. Nah, kita bicara di sini adalah tentang mengrefleksi 80 tahun menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Selama 80 tahun Indonesia merdeka ini, perjalanannya kita relatif pendek ya, 80 tahun dibandingin dengan Amerika yang sudah ratusan tahun, 200 tahun. Nah, di sini terutama sejak kemerdekaan dan 98 ada reformasi, membuat poin-poin penting bagi arah kemana Indonesia merdeka. Karena ketika tahun 45, kita berbicara dibentuknya ada Undang-Undang Dasar 45. Dan reformasi membuat refleksi dan pikiran-pikiran terhadap undang-undang apakah perlu perubahan. Nah, sehingga kemudian dirubah undang-undang yang baru. Nah, di situ sampai sekarang pengaruhnya ini bagaimana? Nah, di sini kita akan mendengarkan pendapat para pejuang-pejuang yang mulai tahun 78 dulu bergerak dan berpikir terus tentang nasib bangsa ini. Selamat kita pada Mas Indro, Bung Indro Cahyono. Gimana situasi sekarang ini? Apakah sudah lancar-lancar saja sesuai dengan cita-cita 45, reformasi 98 sampai sekarang? Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya jalannya negara Indonesia ini ya, selama 80 tahun ini tidak bisa diberi komentar simpel nih ya. Karena apa? Karena ini kalau dihitung ya, dihitung-hitung ini kita ini masuk negara gagal sebenarnya. Karena apa yang dicita-citakan itu tidak pernah dicapai dengan baik. Jadi tidak ada inkonsistensi antara presiden satu dengan presiden sebelumnya. Dia tidak pernah menjalankan pembangunan ya yang sebenarnya ya untuk kemaslahatan rakyat banyak. Jadi kalau tanya 80 tahun cita-cita proklamasi udah terwujud atau belum? Ya sama sekali belum terwujud. Malah kita mengalami kemunduran yang dahsyat ya sampai saat ini. Katakan satu aja soal Undang-Undang Dasar 45. Kita udah ubah undang-undangnya 45 ya, setelah reformasi. Tapi masih ada orang-orang yang menginginkan kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Saya nggak tahu apa maksudnya. Harusnya kita nggak ngomong soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau mau ada perubahan, apa yang harus disisipkan pada teks ya, undang-undang yang saat ini, penambah. Boleh seperti di Amerika itu. Sehingga dari Amerika merdeka sampai sekarang itu jadi tebal. Iya. Karena ada penambahan, ada penyempurnaan, dan lain sebagainya. Dan mereka menjunjung tinggi konstitusi sebagai alat untuk mengarahkan bangsa ini mau kemana. Kita ini merusak konstitusi justru kan, yang terjadi kan kemarin kan.
ketika tiba-tiba Gibran dipilih itu kan sebenarnya konstitusinya dirusak dulu. Sehingga orang yang tidak memenuhi syarat, dia bisa menjadi wapres. Itu salah satu contoh. Dan cara merusak konstitusi itu adalah melalui dinasti politik. Ini kan yang nggak baik ya. Dinasti yang pada kemerdekaan udah ditinggalkan, muncul lagi saat ini, ya kan? Ketua MK-nya saudaranya Jokowi, dia disuruh menguasai MK agar Gibran anaknya Jokowi jadi presiden. Jadi kalau kita lihat ini kita mengalami kemunduran kok kita, ya kan? Sebagai satu negara modern itu mundur kita. Karena kembali pada asas-asas kerajaan ya. Ada dinasti, ada presiden yang mau seumur hidup ya. 3 kali misalnya kan. Saat ini itu sebenarnya kalau kita lihat Prabowo ini adalah pemerintahan periode ketiga Jokowi kok, ya nggak berubah ini. Pasti ada agenda-agenda Jokowi yang diselipkan pada pemerintahan Prabowo, ditambah Prabowo diberi PR untuk menyelesaikan hutang yang sangat besar. Dan mungkin juga pada akhir dari pemerintahan Prabowo hutang itu belum bisa dilunasi. Jadi satu negara yang menanggung hutang dan sepertiga APBN-nya mungkin nanti akan bertambah digunakan untuk melunasi bunga dan hutang itu apa yang bisa dibangun? Udah begitu ngomong soal ini ada efisiensi. Efisiensi apanya? Ngomong lagi ada makan gratis. Coba wujudkan makan gratis, tergerus APBN kita. Jadi inilah yang saya lihat ya, 80 tahun merdeka ini, kita ini berpikir dari dialektika pemikiran yang acak-adul ke acak-adul yang lain gitu loh. Jadi dialektika yang deformis ya, deformistik, yang merusak sebenarnya dialektika kita. Harus ada satu kekuatan di mana berpikir dialektis 80 tahun ini diubah. Bukan meneruskan kayak begini. Periode 1 Jokowi, periode 2, sekarang periode 3, tetap kok. Dan sekarang mundur, sekarang ini ada kemunduran. Makanya orang bilang Indonesia gelap kita ini, kan? Gelap, yang terang itu lampu doang ya kan. Tapi secara substansial dari policy ekonomi makro kita ini gelap. Jadi nggak ada yang bisa memecahkan kayak begini nih, ya kan. Nah sekarang muncul setelah Indonesia gelap, Indonesia cemas. 80 tahun Indonesia merdeka semakin cemas. Kemana arah dari Indonesia ini akan dibuatnya oleh pemimpin-pemimpin kita saat ini. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Tadi Bung Indro menjelaskan sekali bahwa demokrasi itu tidak berjalan lurus menuju ke depan dengan bagus. Ada pola di mana harusnya demokrasi itu bisa mengikis feodalisme. Tapi justru di era setelah reformasi muncul kembali feodalisme baru. Muncul kembali dinasti baru. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Bung Jimmy Syah. Bagaimana, Bang? Apakah bentuk feodalisme baru ini bisa membungkus demokrasi menjadi lebih baik, atau malah dia akan merintangi jalan-jalan demokrasi Indonesia ke depan ini? Terus tentang kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini, ternyata kacau sekali, nggak ada jalan apa-apa. Malah di APBN itu yang kelihatan ada program makan bergizi yang diperbesar, tapi yang lain-lain justru diperketat. Jadi kebijakan uang ketat sekarang sama sekali. Dan itu bagaimana itu dengan nasib rakyat yang semakin susah itu. Malah sekarang kabarnya juga kelas menengah sudah semakin terikat dengan pinjol. Jadi bukan karena judol, memang masa hidupnya mereka udah susah. Tabungannya udah nggak ada. Jadi mereka hidup dari pinjol aja sekarang. Kelas menengah banyak yang terseret ke arah pinjol. Gimana ini, Bang Jimmy? Terima kasih, Bung Fajar. Saya mulai dari tahun 1925 ke 1945.
20 tahun itu ada yang namanya pergumulan intelektual, ada yang namanya pergumulan ide, ada yang namanya dialektika. Jadi apa yang disebut ilmu berpikir itu adalah ilmu aduk-aduk. Jadi bagaimana yang satu mengaduk pikiran yang lain. Jadi istilahnya lebih tepat menurut saya adalah dialektika yang menurut saya sampai saat ini hilang di tengah kita. Termasuk di situ semangat intelektual juga hilang, semangat kemerdekaan juga semakin meredup. Walaupun setelah 20 tahun, di tahun 1945 ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu juga adalah hasil daripada adanya satu kekalahan Jepang. Dengan kalahnya Jepang, ada kita kemungkinan membuka saat itu untuk memerdekakan diri. Jadi pertolongan dari ekstra atau dari pihak luar. Jadi pengaruh dunia itu kepada kita sangat besar. Nah, sekarang setelah tahun 45 kita masuk ke, menurut saya, 50 tahun masa gelap. Kenapa? Di situ 20 tahun kaum intelektual pada saat zaman Soekarno menghilangkan waktu untuk bertengkar. Kemudian di zaman Soeharto 30 tahun yang terjadi adalah otoriter. Jadi 50 tahun dilihat ke belakang, kita hanya bernapas katakanlah 30 tahun. Sesungguhnya reformasi itu memberi nafas kepada kita. Dia seolah-olah pada saat itu Soeharto jatuh, kita sudah negara ini sudah masuk ke kamar ICU. Reformasi itulah yang membuka kembali sehingga kita bernafas tentang demokrasi. Tetapi saat ini yang terjadi adalah demokrasi yang bernafas selama masa 27 tahun itu akhirnya menjadi sesak kembali. Jadi nafas demokrasi ini sekarang tersendat-sendat. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi, bahwa reformasi itu sudah, katakanlah, sudah mati. Bukan mati suri lagi, tapi benar-benar sudah terkubur. Itu yang terjadi sekarang. Jadi orang demikian melupakan reformasi. Tidak ada sedikit pun penghargaan terhadap reformasi sebagai ide. Jadi kaum intelektual ini tambah lagi terpuruk. Kaum cendekiawan semakin hilang. Tidak memberi ide seperti tahun 25 sampai tahun 45. Jadi terjadi apa yang disebut, kalau menurut saya, pengkhianatan intelektual. Jadi yang terjadi sekarang ini, ke depan, kalau menurut saya, ya tadi, dari Indonesia gelap menjadi Indonesia cemas. Nah inilah yang selebihnya nanti, Bung Fajar, bahwa kita mengalami kecemasan. Kita mengalami namanya politik ketakutan. Jadi artinya politik sama kita adalah sebuah ketakutan karena kita nggak tahu mau kemana kita. Mau kemana arah kita. Mau kemana cendekiawan kita. Di mana mereka sekarang berada. Karena hanya mereka lah yang bisa membuka tabir-tabir atau kegelapan dan kecemasan ini. Mereka punya dataran berpikir yang lebih jauh ke depan. Saya kira demikian. Ya. Ya, tadi pendapatnya Bung Jimmy Siaan bahwa situasinya sudah begitu mencemaskan ternyata. Bahwa Indonesia cemas ini pendapat dari dua senior yang saling mengisi dan saling menguatkan bahwa situasinya memang mencemaskan. Nah, dalam situasi yang mencemaskan seperti ini, bagaimana cara kira-kira untuk keluar dari kecemasan ini? Atau kita akan terpuruk selamanya di sini? Gimana, Bung Indro Cahyono ini tentang situasi yang mencemaskan ini? Apakah ini masih ada peluang untuk menuju yang lebih baik dengan pemerintahan model seperti ini? Yang menurut Bung Indro adalah Jokowi periode ketiga. Apakah
Prabowo itu dianggap sudah tidak punya apa-apa dan jadi harus ini yang Jokowi periode ketiga yang terjadi sekarang ini. Dan Prabowo nggak mampu kelihatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai aktivis-aktivis, sebagai manusia yang ada dalam identitas Indonesia ini bisa minimal mengeliminir supaya tidak hancur-hancur sekali situasi ini, supaya tidak mencemaskan lah. Ya. Jadi ya kita harus tetap optimis ya. Negara ini udah gagal ya kan. Ini negara gagal ini sebenarnya. Walaupun ada bus ya, kereta cepat ke Bandung, ada apa lagi lah. Ini gagal ini. Itu utangnya kapan dibayar tuh bus itu? Itu yang menggerogoti APBN ya, sampai sekarang. Bahkan utang kita ke Cina itu udah sangat besar sekali. Kurang sedikit ya, kita ini berada dalam posisi namanya under kuratel. Jadi orang yang nggak bisa bayar utang, hak-haknya dikembalikan pada yang punya hutang. Ya, negara Cina bagian Indonesia. Indonesia bisa seperti itu kok, kurang sedikit. Ininya Cinanya kan baik hati aja. Kalau tiba-tiba ditagih semua, ya kan, habis ya. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, kalau memperbaikinya gimana? Kalau rumusnya Sri Bintang Pamungkas ya tetap. Kalau nggak cocok-cocok amat, ya ganti rezim, ganti sistem. Udah pasti itu kuncinya di situ. Tapi coba, masa rezim yang baru kepilih mau diganti, ya, itu persoalan ya. Terus sistem belum dibangun, sekarang ini masih amburadul. Nah, mumpung ya sistemnya itu belum jadi amat, sekarang kan ini kan ekonomi Indonesia ini nggak ada Prabowo-nomik. Ini adalah ekonomi rumah tangga ya, yang di scaling up ya, diperbesar ya. Kapan pendapatannya berapa ini, kalau kurang yang utang lagi. Ini sederhana sekali ini. Manajemen rumah tangga ya. Investasi gimana memperbaiki udah telat, udah pada kabur semua. Investornya dari kita. Ada Danantara menyatukan BUMN katanya asetnya. BUMN itu sebagai sumber pendapatan itu kecil kok, cuma 15%. Kalah sama rokok. 83% adalah dari masyarakat dan cukai rokok. Jadi ini Danantara ini sok-sokan aja, gitu loh. Mungkin upaya agar kita lebih dilihat meyakinkan bahwa ini baru mau apalah mengatur lah katanya. Udah lewat masa. Mau diatur apanya lagi? Sekarang Danantara udah utang dari luar negeri. Dana APBN udah dipakai sama Danantara untuk hilirisasi. Apa nih maksudnya? Sedangkan janji-janji presiden belum semua dipenuhi. Jadi saya nggak tahu nih rumusnya gimana ya kayak begini. Cara memperbaiki. Danantara itu kan sebenarnya profil untuk bluffing kan. Ada orang masuk jadi konsultan, bisnismen. Memang katakan ketuanya Danantara ini anak jagoan ya, si siapa namanya? Pandu. Bukan Pandu, si Rosan. Si Rosan. Memang jago ya, walaupun tidak lepas daripada banyak manipulasi juga ketika dia menggunakan ilmu bisnisnya di Indonesia. Jadi menurut saya hopeless sebenarnya, karena kuncinya itu adalah penegakan hukum. Ada kepatuhan apa yang dibuat pemerintah dilaksanakan oleh semuanya. Tapi kalau orang pemerintah aja melanggar, gimana mau menegakkan hukum? Gitu. Kita nggak bisa seperti Cina yang bisa menegakkan hukum dengan baik, sehingga kebijakannya kan sederhana-sederhana aja. Namanya ekonomi perencanaan, ya kan? Sederhana itu, semua direncanakan. Tapi bisa berjalan karena hukumnya tegak. Di Indonesia nggak bisa tegak. Kapan ini pembangunan peradaban harusnya oleh Menteri Kebudayaan, ini malah peradaban dihancurkan.
dengan manipulasi Sejarah. sejarah. Pembangunan peradaban ini belum pernah menjadi agenda ya, kecuali Soeharto ya dulu pernah, setelah itu bikin mencoba-cobalah membangun peradaban Indonesia. Tapi setelah Soeharto nggak ada agenda pembangunan peradaban. Jadi pastilah kita kalah ya, dan tidak bisa ngejar seperti Korea lah. Korea kan membangun peradaban, cepat majunya. Jepang membangun peradaban. Vietnam peradabannya dibangun dulu. Kita menghancurkan peradaban, iya gitu loh. Bangun dinasti. Dinasti kita peradaban lama. Jadi saya pikir agak sulit, kecuali cobalah ya orang-orang pandai di negeri ini dikumpulkan ya, yang pandai beneran ya, bukan orang-orang yang suka menjilat doang ya. Karena kan penjilat-penjilat ini yang berpikir, mau berpikir apa penjilatnya. Nah ini dikumpulkan lagi, dikonsolidasi, kita mau apa gitu ya, itu harus ada begitu, diredefinisi lagi mengenai cita-cita proklamasi itu apa definisinya, prioritas pembangunannya apa, itu kan nggak ada kita prioritas. Yang ada adalah proyek strategis nasional, itu yang digunakan untuk korupsi ya, menyelubungi korupsi dengan menggunakan anggaran negara dan dilindungi oleh kewenangan dari pemerintah. Nggak bisa itu. Jadi saran saya, cobalah konsolidasi demokrasi lagi, konsolidasi kaum intelektualnya dikumpulkan, bukan hanya dasko aja ya, rekrut anak-anak aktivis ya. Siapa dasko ini ya kan? Dasmu ya kan, nah itu. Saya kira kita arahnya konsolidasi kaum intelektual dulu, yang intelektual bener ya, kumpulin, disuruh bicara dari hati ke hati, mau diapakan, orang-orang intelektual yang hidupnya udah selesai, yang dia nggak perlu korupsi lah untuk hidup ini, itu dikumpulkan. Saya kira itu aja ya. Iya, iya. Jadi kalau menurut Mas Indro ini situasi semakin mencemaskan. Kita sebagai pemegang kedaulatan dari negara Indonesia ini, karena negara itu kedaulatannya di tangan rakyat, Ya. begitu kan Mas Indro? Ikut cemas dalam situasi seperti ini. Dan bagaimana kita menunggu waktu atau kita untuk memulai mengundang semua elemen-elemen dalam masyarakat untuk berkumpul untuk merumuskan apa yang sebenarnya kita hadapi ini, atau kemudian kita kemudian pada kesimpulan apakah kita masih mau meneruskan cita-cita dari nenek moyang daripada leluhur 45 ini. Kan generasi Z ini sekarang memandang tahun-tahun 45 itu udah leluhurnya, udah nggak bingung mereka kalau ditanya masalah sejarahnya itu. Atau kita serahkan aja kembali kepada para pemangku adat di daerah-daerah, apakah negara ini diteruskan atau dibubarkan saja. Nah, kalau menurut Bung Jimmy Siahaan, bagaimana ini? Menurutnya sebuah kunci-kunci terakhir gitu, ngobrol terakhir bahwa solusinya gimana nih? Perlu nggak kita kumpul bersama-sama? Nah, kalau kita perlu berkumpul bersama-sama, nanti siapa yang ngundang? Apa kita? Apa nanti kita serahkan kepada negara pemerintah untuk mengundang? Atau ya udah kita dorong aja kita untuk berkumpul? Bagaimana menurut Bung Jimmy Siahaan? Terima kasih. Kita coba membuka tabir kelemahan kita saat ini. Satu, bahwa kita terperangkap oleh struktur demokrasi. Sehingga kemenangan ada di tangan oligarki. Demokrasi dimenangkan oleh kaum oligark. Itu satu. Kedua, kita masih mengenal apa yang kita disebut dengan feodalisme. Itu masih kita pelihara hingga saat ini. Ketiga, kita saat ini
Yang dituju adalah bukan kepada clean government, tetapi kepada dirty government. Itu yang terjadi. Keempat, korupsi itu menggunung sama seperti sama seperti utang. Pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan berdasarkan hutang. Jadi growth by debt. Ini yang terjadi. Jadi kita hidup dalam hutang. Ya, jadi kalau rakyat hidup dalam pinjol, negara hidup dalam debt. Itu nggak main-main. Terakhir 2024 itu 10.000 triliun. Dan tidak ada kemungkinan besar di tahun 2029 itu bisa menjadi 2 kali lipat hutangnya. Termasuk korupsinya. Korupsinya mungkin lebih cepat pertumbuhannya daripada hutang. Jadi kalau hutang nanti menjadi 20.000 triliun, maka yang terjadi adalah hutang bukan 50% lagi. Jangan-jangan 60-70% dimakan oleh korupsi. Jadi keprihatinan kita melihat tadi soal feodalisme, soal oligarki, soal hutang, ya. Yang paling miris kita melihat soal partai. Jadi secara struktur, secara institusi kita ini lemah, syahwat. Kita perlu obat kuat, kita perlu vitamin, kita perlu oksigen untuk menambah spirit kita. Dari mana? Tentunya dari orang-orang yang cerdas, yang berakal sehat. Yang terjadi sekarang ini elit yang bukan akal sehat, tetapi elit yang berakal bulus. Ini yang terjadi di negeri ini. Akal bulus dinomorsatukan, bukan hanya jilat-menjilat aja, Bung Indro. Ini yang terjadi adalah akal bulus, ya, dan korupsi sangat-sangat betul-betul bukan dihormati lagi, itu udah kebiasaan, sudah menjadi bukan peradaban lagi, itu udah menjadi kebiasaan, dan itu yang disebut peradaban tadi. Peradaban jadi, baru. ya, jadi kita mengalami artinya dirty, ya, kita mengalami abad gelap. Dan benar, kalau ada kecemasan benar, harus dijawab. Jadi kita setback lagi ke tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Kita butuh pemikiran-pemikiran sebelum kemerdekaan. Dan pada saat merdeka, jangan ribut lagi. Jadi nanti kalau ada liberation, ya, jilid 2, jangan ribut, terutama kaum civil society-nya. Perkuat civil society itu. Perkuat kaum elit yang memang bukan kotor, tapi elit yang bisa mampu melihat ke depan, termasuk intelektualnya. Bukan atas dasar akal bulus, tapi berdasarkan atas akal sehat, common sense. Saya kira gitu kalau dari saya. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa kembali bahwa ini sudah mendengarkan pendapat dari Bung Jimmy Siaan sama Bung Indro Cahyono. Kesimpulannya bahwa memang 80 tahun Indonesia merdeka itu membuat kita menjadi cemas. Karena tidak ada kepastian hukum. Tidak adanya kesejahteraan ekonomi yang kita bisa melihat meningkat. Justru jumlah pengangguran yang semakin banyak. Dan bahkan presiden dengan kabinet pun apakah bekerja bersama atau bekerja sendiri-sendiri, kita juga nggak tahu ini situasi sekarang ini. Nah, dalam situasi seperti itu, mungkin memang untuk menjawab 80 tahun, kita menunggu undangan dari siapapun untuk membicarakan bagaimana ke depan masa depan bangsa ini. Jadi bisa kembali lagi, Mas. Kembali ke istilah dulu, merdeka atau mati. Iya, atau... Jadi, iya dong. Kita mati atau merdeka. Coba, menurut Mas Indro gimana itu? Jadi gimana? Kita ini merdeka apa sih yang disebut merdeka saat ini kan? Kalau merdeka ini kan ekonomi tambah membaik, sejahtera, ya kan? Tidak ada represi terselubung. Sekarang represi terselubung di mana-mana kok, ya kan?
kita ngomong apa sedikit ke pemerintah, udah ada intel yang nyamperin. Ada profesor dari UGM, dia bekas rektor, ingin menjelaskan mengenai yang benar dan jujur tentang UGM, diteror. Ya Itu kan? soal ijazah juga jadi Nah, itu soal ijazah palsu. Jadi ini kemunduran ya, saya kira ya, 80 tahun Indonesia merdeka itu kita menghadapi bentuk-bentuk penjajahan yang gaya baru. Mana bisa berkembang ya negara yang kayak begitu. Udah begitu amburadul ya, kita nggak bangun beradaban itu, peradaban yang ada itu subkulturnya itu, korupsi itu benar kok. Kalau anak-anak muda sekarang, benar korupsi itu. Kesempatan yang ada dimanfaatkan sebesar-besarnya. Memperkaya Kan diri itu sendiri. yang dibangun kan, memperkaya diri sendiri. Tapi nggak ada budaya yang memberantas korupsi yang benar-benar. Karena memiskinkan korupsi, membuat koruptor miskin, itu menggantung kok partai politik itu biang keroknya kan. Karena mereka yang mungkin pelaku-pelakunya. Nggak pernah goal, udahlah jangan kejar kemana-mana lah. Antartika lah apa koruptor, golkan aja ya, itu undang-undang tentang memiskinkan koruptor, penyitaan aset koruptor, itu udah cukup. Udah. Jangan cari-cari gimmick-gimmick atau retorika tentang pemberantasan korupsi yang baru. Saya kira nggak betul. Udah, kuncinya miskinkan koruptor. Kalau perlu hukum mati ya, koruptor. Karena yang selanjutnya udah banyak yang layak dihukum mati ya. Karena koruptor ini sekarang nilainya bukan miliaran loh, udah triliunan. Kemarin saya tandain masih 10 triliunan ya. Sekarang udah ratusan triliun itu kayak kacang goreng korupsi. Ada Jadi tambahan nih bahaya. Mas. Ada tambahan Gimana? sekarang ini yang kita sebut 80 tahun itu serba oplosan. Ini bukan demokrasi aja yang dioplos. Pemilu juga dioplos, partai juga dioplos, wakil presiden dioplos, sabun dioplos, minyak dioplos, seluruhnya beras dioplos, gula dioplos. Jadi ini kita boleh sebut bahwa kita ini akan menjadi for the future adalah negara oplosan. Semua serba oplos. Karena nggak ngerti, nggak ada pengawas yang jelas. Kayak tadi kan, Ya. bahwa hukum seharusnya menjadi panglima. Sekarang hukum, ya siapa yang bayar? Kira-kira gitu. Jadi poin kita adalah kita butuh dasar-dasar bagi pembaruan. Kita butuh basically apa yang kita mau di bidang ekonomi. Katakanlah basic need. Apa yang kita mau di bidang politik. Kembali ke dasar bahwa setiap warga harus memiliki hak dan kewajiban. Jadi harus kembali lagi nih ke dasar bagaimana membangun negara dan bagaimana menjalankan sebuah pemerintahan. Kalau kita diamkan, yang terjadi adalah ya cemas. Jadi yang perlu bukan Indonesia cemas atau Indonesia oplosan, yang perlu adalah bagaimana kembali ke dasar-dasar dengan flashback. Satu, kaum elit yang memiliki akal sehat, bukan akal bulus, partai yang sehat. Jadi struktur yang sehat harus dibangun dari mulai dasar. Baru kita bisa membangun republik ini kembali. Kalau enggak, tetap akan kita sebut sebagai republik gelap, republik cemas, dan republik oplosan. Demikian dari saya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengar pendapat dari dua senior saya, Bung Indro Cahyono dan Bung Jimmy Syah. Nah, situasi yang begitu mencemaskan ini menjadi problem bagi kita semua, rakyat Indonesia. Karena apapun kita bicara, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Negara itu kedaulatannya di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Jadi, kecemasan itu adalah tanggung jawab kita semua. Bahwa kalau pemerintah ini gagal untuk membuat masyarakat ini Indonesia menjadi lebih baik dan punya kepastian hukum, ya
ya kita harus merapatkan diri kembali. Apakah ini harus diteruskan atau akan muncul sebuah pengakuan kegagalan atau bagaimana? Nah, kita serahkan kepada semua pendengar, kawan-kawan semua untuk bagaimana? Apakah kita perlu duduk bersama untuk membicarakan masa depan bangsa ini di tengah 80 tahun Indonesia merdeka? Terima kasih.